Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul Halik dengan NIM 23650032. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah manajemen proyek TI. Nah, langsung saja kita ke materinya. Fase definisi. Tujuan untuk memahami dengan baik masalah-masalah yang dihadapi oleh user dalam memperkirakan biaya, waktu, dan penyelesaian suatu proyek. Nah, di sini ada 3 aktivitas utama pada fase definisi. Yang pertama yaitu memahami dan menganalisa masalah-masalah dari kebutuhan user, recruitment analysis, dalam membuat proyek TI. Kedua, keputusan apakah proyek dilaksanakan atau tidak. Jika proyek siap dilaksanakan, maka seorang manajer proyek harus menganalisa resiko yang mungkin terjadi yang dapat menggagalkan proyek tersebut. Terus yang ketiga, pembuatan proposal berupa perkiraan dalam hal rancangan biaya serta waktu penyelesaian suatu proyek. Terus lanjut ke dokumen kebutuhan atau recruitment dokumen atau RD. Dokumen kebutuhan rekrutmen dokumen adalah dokumen formal yang digunakan untuk mendetailkan kebutuhan atau persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh suatu sistem, aplikasi, atau proyek. Dokumen ini umumnya mencakup kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, batasan sistem, serta kriteria validasi dan verifikasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengembangan proyek memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang diharapkan dari sistem atau aplikasi yang akan dikembangkan. Terus dokumen kebutuhan biasa diliputi pendahuluan, deskripsi umum, terus kebutuhan spesifik juga terbagi menjadi 2, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Terus keempat yaitu ada glosarium, dan yang kelima itu ada lampiran. Nah, dokumen kebutuhan rekrutmen dokumen ini menyatakan masalah-masalah yang dihadapi user dan solusi umum yang dibutuhkan. Bahasanya berorientasi pada bahasa yang digunakan oleh user sehari-hari dan jauh dari bahasa komputer. Kadangkala dokumen RD digunakan sebagai permohonan untuk sebuah proposal, request for a proposal, atau RFP, ketika user menawarkan proyeknya kepada kontraktor luar. Nah, langkah-langkah dalam pembuatan dokumen kebutuhan itu ada terbagi menjadi 10 bagian. Sebelum pembuatan dokumen kebutuhan RD ini ada beberapa langkah yang penting harus dilakukan untuk memastikan bahwa dokumen RD yang dibuat nantinya akan akurat, lengkap, dan sesuai dengan kebutuhan proyek. Nah, yang pertama itu ada satu pemahaman proyek, yaitu memahami tujuan lingkup dan sasaran dari proyek ini. Kedua yaitu identifikasi pemangku kepentingan, yaitu mengetahui siapa saja yang terlibat dalam proyek dan apa peran mereka. Ketiga, wawancara dan diskusi dengan pemangku kepentingan, yaitu melakukan pertemuan atau wawancara dengan pemangku kepentingan untuk mengumpulkan kebutuhan awal dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang diharapkan dari sistem atau aplikasi. Keempat, ada analisis pasar. Jika proyek berkaitan dengan produk komersial, analisis pasar bisa membantu memahami tren persaingan dan kebutuhan pelanggan. Kelima, ada studi kelayakan, menilai apakah proyek layak untuk dikerjakan dari segi teknis, finansial, dan operasional. Keenam, identifikasi kebutuhan awal, mengumpulkan daftar kebutuhan awal yang mungkin akan masuk ke dalam RD nantinya. 7. Ada penyusunan kerangka kerja RD, membuat outline atau kerangka dasar dari RD yang akan dibuat. Kedelapan, evaluasi teknologi yang diperlukan, menilai teknologi apa saja yang mungkin diperlukan untuk memenuhi kebutuhan proyek. Kesembilan, ada pembuatan prototip awal. Jika memungkinkan, membuat prototipe sederhana dari sistem atau aplikasi untuk mendapatkan feedback awal dari pemangku kepentingan. Nah, lanjut yang ke-10 atau yang terakhir, penyusunan jadwal dan rencana kerja. Menentukan jadwal dan rencana kerja untuk proses pembuatan RD agar prosesnya berjalan lancar dan sesuai jadwal.
Dengan mempersiapkan langkah-langkah di atas dengan baik, proses pembuatan RD akan lebih sistematis, terstruktur, dan menghasilkan dokumen yang akurat dan sesuai kebutuhan. Nah, contoh pembuatan sistem informasi perpustakaan universitas berikut beberapa hal yang dapat dilakukan sebelum membuat dokumen kebutuhan RD untuk proyek ini. Satu yaitu pemahaman proyek, kedua identifikasi pemangku kepentingan, ketiga wawancara dan diskusi dengan pemangku kepentingan, keempat analisis pasar, kelima studi kelayakan, keenam ada identifikasi kebutuhan awal, ketujuh ada penyusunan kerangka kerja RD, kedelapan evaluasi teknologi yang diperlukan, kesembilan ada pembuatan prototipe awal. Ke-10 ada penyusunan jadwal dan rencana kerja. Nah, setelah semua langkah di atas dilakukan dengan baik, barulah tim pengembangan dapat memulai proses pembuatan RD yang detail dan komprehensif untuk sistem informasi perpustakaan universitas. Nah, keputusan melaksanakan atau tidak melaksanakan proyek. Setelah kebutuhan-kebutuhan ditetapkan, langkah berikutnya adalah memutuskan apakah proyek bernilai untuk dikerjakan atau tidak. Terus untuk membantu membuat keputusan itu, suatu studi kelayakan dilakukan untuk menjawab pertanyaan, dapatkah sistem ini dibangun secara teknik? Nah, sayangnya tidak mungkin secara teknik, sehingga pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab diubah menjadi dengan biaya berapa sistem dapat dibangun dan apa keuntungannya. Dalam suatu studi kelayakan kita mempertimbangkan semua penyelesaian masalah teknis yang mungkin dan coba untuk memperkirakan biaya dari masing-masing penyelesaian masalah. Terus untuk suatu proyek yang berukuran besar, kita mempertimbangkan keputusan utama mengenai hardware, apa yang digunakan, dan apakah yang akan membuat atau membeli software. Untuk proyek berukuran kecil sampai menengah, studi kelayakan yang formal tidak perlu ditulis. Biasanya cukup dengan mengangkat seorang untuk mempelajari penyelesaian masalah yang mungkin dan menilai keuntungan-keuntungan. Perkiraan keuntungan ini mungkin saja mudah, tetapi seharusnya tidak dipergunakan. Manajer proyek tidak hanya harus menjawab apakah proyek ini secara teknik dapat dikerjakan, tetapi juga menjawab pertanyaan yang lebih penting. Apakah proyek ini dapat dikerjakan oleh saya sekarang? Manajer proyek harus bertanya pada diri sendiri, apakah proyek yang Anda memiliki peluang untuk sukses atau proyek tersebut akan mengalami kegagalan disebabkan oleh terbatasnya sumber-sumber pengetahuan atau resiko di luar kekuasaannya. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari materi kedua ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.